Profil perusahaan. Nama perusahaan ini adalah Pabrik Tempe Supermurni yang beralamatkan di Jalan Kasuari nomor 26, Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17147. Nomor telepon untuk menghubungi perusahaan ini yaitu 0812 1993 350. Sejarah singkat mengenai perusahaan Pabrik Tempe Supermurni. Pabrik Tempe Supermurni ini sudah berdiri dari tahun 2013 dan baru mendapatkan izin usahanya pada tahun 2023. Banyak perubahan dan perkembangan yang sudah dilakukan oleh Bapak Tri Nur Cahyo Wibisono selaku pemilik dari awal memulai usaha. Pasang surut juga sudah dialami oleh beliau dalam mengembangkan usahanya, seperti pada saat kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, yang dimana hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan yang diterima oleh Pabrik Tempe Supermurni. Pada awalnya, Bapak Tri Nur Cahyo Wibisono mulai memproduksi tempe secara manual dan tradisional. Tempe yang diproduksi ini dipasarkan dengan berkeliling di sekitar tempat produksi. Hingga saat ini, Pabrik Tempe Supermurni dapat mengirimkan produksinya dengan menggunakan kendaraan ke berbagai tempat di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik Tempe Supermurni telah menjadi supplier bagi pelanggannya yang berada di daerah Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini menerapkan prinsip kejujuran dalam menjualkan produknya. Di masa yang akan datang, Pabrik Tempe Supermurni berencana untuk mengembangkan usahanya dan memperluas jangkauan pasarnya hingga keluar daerah Bekasi. Apa sih siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis berulang dan aktivitas pemrosesan informasi yang melibatkan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta mengumpulkan uang tunai sebagai bentuk pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan dari siklus pendapatan adalah untuk memberikan produk pada harga yang tepat, memastikan bahwa pendapatan perusahaan direkam, diproses, dan dilaporkan dengan benar, sehingga memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Siklus pendapatan terdiri atas 4 aktivitas dasar bisnis, yaitu penjualan, kedua pengiriman, ketiga penagihan atas piutang dari penjualan, dan yang terakhir adalah penerimaan kas dari penjualan. Siklus pendapatan Pabrik Tempe Supermurni meliputi penjualan hasil produksi, penetapan harga jual, dan pembayaran oleh klien. Pertama, penjualan hasil produksi. Produksi dilakukan setiap hari tanpa adanya pertimbangan apakah ada pesanan atau tidak. Hal ini dikarenakan tempe membutuhkan waktu lebih dari 2 hari untuk diproduksi, sehingga Pabrik Tempe Supermurni melakukan produksi setiap hari untuk mempersiapkan persediaan produk yang akan dijual. Pabrik Tempe Supermurni menggunakan metode perkiraan untuk menentukan kuantitas tempe yang akan diproduksi. Klien atau pelanggan Pabrik Tempe Supermurni terdiri atas tukang sayur atau perorangan, restoran, dan distributor. Pabrik ini juga menerima pesanan berdasarkan ukuran tempe yang dipesan. Barang pesanan pelanggan yang berada di kawasan Bekasi akan dikirimkan langsung oleh Bapak Tri atau karyawan dari Pabrik Tempe Supermurni. Pesanan klien dilakukan melalui WhatsApp yang kemudian akan didata dan dilanjutkan pada proses packing dan pengiriman. Kedua, penetapan harga jual. Penetapan harga jual tempe dipengaruhi oleh harga bahan baku, baik bahan baku langsung maupun tidak langsung, biaya overhead, dan siapa customernya, di mana harga jual kepada tukang sayur dengan harga jual kepada restoran berbeda sesuai dengan level restorannya. Yang terakhir yaitu adalah pembayaran oleh klien. Pembayarannya ini dilakukan secara tunai dan kredit dengan pembayaran hutang maksimal 1,5 bulan atau setiap tanggal 15. Tempe sudah harus dibayar oleh klien. Setelah barang diterima oleh klien, mereka akan menerima kwitansi atau nota. Klien tidak dikenakan ongkos kirim dalam pengirimannya, yang dimana ongkos kirim ini akan ditanggung langsung oleh pemilik pabrik kepada klien.
flowchart siklus pendapatan milik pabrik tempe Supermurni, yang dimana pada siklus ini terdapat 5 bagian, yaitu pelanggan, bagian penjualan, bagian gudang, bagian produksi, dan bagian pengiriman. Pelanggan akan memesan produk kepada pabrik, yang dimana pemesanan ini akan langsung masuk ke dalam bagian penjualan. Bagian penjualan akan menerima daftar pemesanan dari pelanggan dan akan langsung diberikan kepada bagian gudang untuk dilakukannya pengecekan persediaan produk jadi. Apabila produk jadinya sudah tersedia, maka bagian gudang akan membuat data ketersediaan barang yang akan langsung diberikan kepada bagian penjualan. Data persediaan barang jadi ini akan dibuat kwitansi, yang dimana kwitansi ini ada 2. Satu, kwitansi untuk pelanggan yang membayar secara langsung atau tunai, dan satunya lagi berbentuk kwitansi 2 rangkap, yang dimana ditujukan untuk pelanggan yang berhutang atau membayar secara kredit. 2 rangkap ini, yang satunya akan diberikan kepada pelanggan dan satunya lagi akan disimpan oleh pabrik. Untuk pelanggan yang membayar secara tunai, kwitansinya sebelum diberikan kepada pelanggan akan diberikan terlebih dahulu ke dalam bagian gudang. Bagian gudang akan menerima kwitansi dari bagian penjualan, dan bagian gudang akan langsung menyiapkan produk jadinya, yang dimana setelah produk jadi tersebut siap untuk dikirim, maka bagian gudang akan langsung memberikannya kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman